Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang kavitasi dan kerugian energi. Sebelum saya melanjutkan kepada materinya, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri kelompok kami. Next. Nama kelompok yang pertama adalah Abiu Rifki Zul Hendrik dengan NIM 24338074. Yang kedua adalah Adila Saputri dengan NIM 24338075. Yang ketiga adalah Zikri Makfirahmi dengan NIM 24338082. Dan yang keempat adalah Farhan Rizky Gusnandra dengan NIM 24338083. Nah, untuk topik dalam pembicaraan ini akan disampaikan oleh Adila. Kepada Adila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk tampil yang pertama ini. Yang mana materi pertama ini ada introduction, perkenalan untuk materi kavitasi ini. Di mana kavitasi adalah fenomena pembentukan dan pecahnya gelembung-gelembung uap di dalam cairan akibat penurunan tekanan secara drastis. Hal ini terjadi ketika tekanan statis lokal turun ke bawah tekanan uap cairan tersebut, yang kemudian menciptakan gelombang kejut destruktif saat gelembung meledak. Lanjut. Ini adalah gambaran dari kavitasi, yang mana pada gambar sebelah kanan, pada gambar 4.12, proses kavitasi di air keluar pipa. Yang pertama, air masuk melalui nozzle ISA, yaitu suction nozzle. Fluida masuk ke pompa dengan tekanan rendah di daerah mata impeller bagian tengah putaran. Kecepatan aliran meningkat sehingga tekanannya menurun. Terjadi uap jenuh fluida. Sebagian air berubah fase menjadi uap dan membentuk gelembung-gelembung uap. Gelembung uap terbawa oleh putaran impeller. Gelembung tersebut bergerak mengikuti aliran menuju daerah tekanan yang lebih tinggi. Gelembung pecah atau implosion ketika masuk ke bagian diffuser atau tekanan tinggi. Gelembung uap tidak dapat bertahan sehingga pecah secara tiba-tiba. Pecahan gelembung ini menghasilkan gelembung tekanan kecil yang mengenai permukaan impeller. Akibatnya, terjadi kerusakan seperti permukaan impeller berlubang atau pitting, erosi material, getaran, serta suara berisik, dan penurunan kapasitas pada pompa. Selanjutnya pada gambar 4.13, yaitu proses kavitasi pada impeller. Air masuk pompa, air masuk menuju impeller yang berputar atau rotation. Putaran impeller mempercepat aliran pada sisi tertentu. Impeller terjadi percepatan aliran sehingga tekanan menjadi sangat rendah. Muncul gelembung uap daerah bertanda A menunjukkan area terbentuknya gelembung akibat tekanan rendah. Gelembung bergerak ke arah tekanan tinggi. Saat aliran keluar dari impeller menuju casing atau diffuser, tekanan meningkat. Gelembung runtuh, gelembung pecah dan menghasilkan hentakan yang menyebabkan kerusakan pada permukaan impeller. Kesimpulannya, kedua gambar menjelaskan bahwa kavitasi terjadi karena perbedaan tekanan dalam pompa. Tekanan rendah menyebabkan terbentuknya gelembung uap, lalu gelembung tersebut pecah di daerah tekanan tinggi sehingga menimbulkan kerusakan pada komponen pompa dan menurunkan performa pompa. Selanjutnya ada tahapan kavitasi. Yang pertama, gelembung awal. Terbentuk gelembung uap di dalam fluida karena tekanan lokal turun hingga di bawah tekanan uap jenuh.
Gelembung ini berisi uap atau gas yang terbentuk akibat fenomena kavitasi. Pada tahap ini, gelembung masih stabil. Selanjutnya, yang kedua ada awal keruntuhan gelembung. Ketika gelembung berpindah ke daerah dengan tekanan lebih tinggi, gelembung mulai menyusut. Tekanan fluida di sekitar gelembung menjadi lebih besar daripada tekanan dalam gelembung. Serta keruntuhan gelembung tidak terjadi secara simetris karena adanya permukaan padat di dekatnya. Yang ketiga, pembentukan mikrojet cairan. Saat gelembung semakin runtuh, sisi gelembung yang jauh dari dinding bergerak lebih cepat menuju dinding. Terbentuk semburan cairan berkecepatan sangat tinggi yang disebut mikrojet. Kecepatan mikrojet dapat mencapai ratusan meter per detik. Mikrojet ini mengarah langsung ke permukaan logam. Yang keempat ada tumbukan dan deformasi logam. Mikrojet menghantam permukaan logam dengan tekanan yang sangat besar. Tekanan tumbukan dapat mencapai ratusan hingga ribuan MPa. Akibatnya, permukaan logam mengalami deformasi plastis dan terbentuk lubang kecil atau pit atau pitting. Jika proses ini terjadi berulang kali, maka permukaan akan mengalami erosi kavitasi, erosi material, retak mikro, penurunan efisiensi mesin, serta kegagalan komponen. Baik, itu saja materi yang akan saya paparkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Waktunya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dila. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Abiyu. Kepada Abiyu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke penyebab kavitasi. Tekanan fluida terlalu rendah. Ketika tekanan pada sisi masuk pompa atau suction turun di bawah tekanan uap cair, cairan akan berubah menjadi gelembung uap. Kecepatan aliran terlalu tinggi akan menurut prinsip Bernoulli, meningkatkan kecepatan aliran, menyebabkan suhu fluida terlalu tinggi, sehingga tinggi suhu fluida semakin tinggi, tekanan uap semakin lebih mudah terjadi menguap dan kavitasi. Hambatan pada pipa hisap yang terlalu panjang, terlalu kecil, banyak belokan, atau tersumbat dapat menyebabkan kehilangan tekanan yang besar. Posisi terlalu tinggi, pompa yang dipasang jauh di atas permukaan cairan menyebabkan tekanan masuk berkurang. Debit operasi tidak sesuai. Pengoperasian pompa jauh dari titik efisiensi terbaik atau Best Efficiency Point atau BEP dapat meningkatkan resiko kavitasi. Dampak kavitasi yaitu kerusakan material, permukaan impeller, casing pompa, runner turbin, atau baling-baling kapal mengalami pitting atau lubang-lubang kecil akibat lubang gelembung yang pecah. Kedua, penurunan kapasitas dan head. Aliran menjadi tidak stabil sehingga debit dan tekanan keluar menurun. Ketiga, getaran dan kebisingan. Aktivitas menimbulkan suara seperti kerikil yang berputar di dalam pompa serta getaran berlebihan. Keempat, menurunnya efisiensi. Energi yang seharusnya digunakan untuk memindahkan fluida hilang akibat perbentukan dan pecahnya gelembung. Kelima, kerusakan bantalan dan poros. Getaran yang berlangsung lama dapat mempercepat hausan bearing dan shaft.
Keenam, umur peralatan menurun, komponen lebih cepat rusak sehingga biaya perawatan meningkat. NPSH atau net positive succession heat. NPSH adalah besarnya energi tekanan yang tersedia pada sisi sisa pompa di atas tekanan uap cairan. NPSH digunakan untuk menentukan apakah pompa dapat beroperasi tanpa mengalami aktivitas. Terdapat dua jenis NPSH, yaitu NPSH available. NPSH A adalah tekanan yang tersedia pada sistem, yaitu kedua NPSH required. NPSHR adalah nilai minimum NPSH yang dibutuhkan pompa agar tidak mengalami kavitasi. Nilai ini ditentukan oleh pabrik pompa. Syarat aman NPSH A besar dari NPSHR. Semakin besar selisih NPSHA terhadap NPSHR, semakin kecil kemungkinan terjadi kavitasi. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Bio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat kerugian energi pada turbochineri. Energi adalah energi yang hilang selama proses konversi energi dalam pompa atau turbin rugen. Yang pertama adalah kerugian hidrolik. Terjadi akibat gesekan fluida dengan dinding, saluran, dan turbulensi aliran. Contohnya adalah gesekan pada pipa, aliran berputar, turbulensi. Selanjutnya adalah kerugian mekanik. Disebabkan oleh gesekan antar komponen mekanik. Contohnya adalah gesekan bearing, poros, dan seal. Yang ketiga adalah kerugian volumetrik disebabkan oleh kebocoran fluida. Contohnya adalah kebocoran celah impeller, kebocoran seal. Dan yang keempat adalah kerugian akibat kavitasi. Sebagian energi digunakan untuk pembentukan dan penghancuran gelembung uap sehingga efisiensi mesin menurun. Dampaknya, head menurun, debit berkurang, efisiensi menurun, konsumsi daya meningkat. Next. Selanjutnya adalah kita masuk kepada pencegahan kavitasi. Yang pertama adalah meningkatkan NPSHA. Menurunkan posisi pompa lebih dekat ke sumber cairan. Yang kedua adalah menaikkan level cairan dalam tangki. Selanjutnya adalah mengurangi kerugian pada pipa hisap. Menggunakan pipa berdiameter lebih besar. Yang kedua adalah mengurangi jumlah belokan. Dan yang ketiga, membersihkan sumbatan pada pipa. Selanjutnya adalah menurunkan suhu fluida. Suhu yang lebih rendah mengurangi tekanan uap cairan. Selanjutnya adalah mengoperasikan pompa pada titik efisiensi terbaik. Atau bisa disebut dengan BIP. Pompa bekerja lebih stabil dan resiko kavitasi berkurang. Selanjutnya adalah memilih pompa yang sesuai dengan dan memilih material tahan kavitasi. Dan yang terakhir adalah memasang inducer. Inducer dapat meningkatkan tekanan pada sisi masuk impeller sehingga mengurangi kemungkinan kavitasi. Next. Studi kasus akibat kavitasi. Analisis tingkat kavitasi turbin Prancis.
di PLTA Batang Agam. Jurnal Terapan Teknik Mesin 2021. Studi kasus ini berfokus pada unit turbin 3 di PLTA Batang Agam, Sumatera Barat yang menggunakan turbin jenis Francis. Masalah utama yang ditemukan di lapangan adalah munculnya tingkat vibrasi atau getaran yang tinggi saat turbin beroperasi pada beban tertentu. Getaran, suara bising, dan indikasi pengisian pada komponen turbin tersebut menjadi indikator kuat terjadinya fenomena kavitasi pada area pipa saluran input runer turbin. Evaluasi dilakukan menggunakan perhitungan head efektif, kecepatan spesifik, dan koefisien kavitasi torma. Next. Hasil data. Data operasional menunjukkan head efektif berbanding terbalik dengan debit air. Head efektif tertinggi mencapai 100,55 meter saat debit air minimal 0,9 M pangkat 3 per S. Sebaliknya, head efektif terendah turun ke angka 96,26 meter ketika debit air maksimal 4,8 M pangkat 3 per S. Penurunan head dan peningkatan debit serta kecepatan spesifik ini mencapai 147,158 RPM, mendorong kondisi turbin semakin mendekati zona bahaya kavitasi. Nah, kesimpulannya adalah tingginya variasi mekanisme pada beban puncak pembuktian bahwa unit 3 PLTA Batang Agam hampir memasuki daerah bahaya kavitasi. Namun, secara umum kavitasi yang terjadi masih dikategorikan kecil dan berada di batas aman, sehingga belum menimbulkan kerusakan fisik yang besar pada runer turbin. Sebagai langkah pencegahan, disarankan untuk menghindari pengoperasian satu unit turbin pada beban operasi yang terlalu tinggi. Nah, sekian dari saya lanjutkan kepada Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang summary. Kavitasi merupakan fenomena pembentukan dan runtuhnya gelembung uap akibat penurunan tekanan lokal di bawah tekanan uap jenuh fluida, yang umumnya terjadi pada turbin, pompa, dan komponen turbo mesineri lainnya. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor seperti kecepatan aliran tinggi, geometri sudut yang tidak optimal, serta kondisi operasi di luar desain, sehingga menghasilkan dampak serius berupa erosi material, getaran, kebisingan, hingga penurunan efisien sistem secara signifikan. Pemahaman terhadap parameter NPSH atau Net Positive Suction Head menjadi kunci dalam mengidentifikasi potensi kavitasi. Nah, nilai NPSH PSE yang tersedia harus selalu melebihi NPSH yang disyaratkan agar sistem beroperasi dengan aman. Kerugian energi yang ditimbulkan kavitasi pada turbomesineri juga tidak dapat diabaikan karena berdampak langsung pada efisiensi hidrolik, mekanik, maupun volumetrik mesin. Pencegahan kavitasi dapat dilakukan melalui pendekatan desain, operasional, maupun pemilihan material yang tepat. Hal ini dibuktikan melalui studi kasus pada turbin Francis di PLTA Batang Agam, di mana analisis kavitasi
menunjukkan pentingnya pemantauan berkelanjutan dan pengendalian kondisi operasi untuk menjaga keandalan serta memakai turbin. Dengan demikian, penanganan kavitasi secara menyeluruh adalah investasi penting dalam menjamin keberlanjutan dan efisiensi sistem energi berbasis turbomachinery. Lanjut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Farhan. Maaf atas kesalahan menyebut nama anggota tadi. Sekian dari presentasi kelompok 6. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Baiklah, kami akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.